Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada saat pertama kali saya membahas mengenai kesalahan Habib Bahar di dalam membaca kitab kuning, setidaknya 2 channel setelah itu juga ikut membahas mengenai kesalahan Habib Bahar di dalam membaca kitab kuning. Beberapa hari yang lalu saya juga membahas mengenai kesalahan Habib Bahar di dalam membaca kitab Durratun Nasihin, yang alhamdulillah setelah itu juga banyak channel yang juga ikut berkomentar mengenai kesalahan-kesalahan Habib Bahar ketika membaca kitab Durratun Nasihin. Kenapa kemudian saya memberanikan diri untuk mengkritik bacaan Habib Bahar? Begini, saya tidak akan mengkritik Habib Bahar kalau beberapa kejadian sebelumnya itu tidak terjadi. Pertama, ada orang atau muridnya Habib Bahar atau siapa itu yang menghormati Habib Bahar dengan cara mencium kaki Habib Bahar. Itu bagi saya adalah sesuatu yang sebagai muslim saya merasa itu sebagai sesuatu yang berlebihan dan tidak enak dilihat. Sebagai muslim saja saya tidak enak melihat pemandangan semacam itu, apalagi mereka yang bukan muslim. Kalau kalian misalnya memperhatikan beberapa grup di FB, di Facebook, mengenai perdebatan antara ateisme dengan teisme, kelompok ateisme itu biasanya mentertawakan agama, mengolok-olok agama dari apa yang dilakukan oleh mereka yang kadrun dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya tindakan-tindakan kadrun yang selama ini mereka anggap membela agama itu menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang ateis. Itu menjadi sebuah fakta di mana ateisme menjadi semakin yakin atas keateisan mereka. Nah, saya ingin menghapus pandangan-pandangan seperti itu. Sebenarnya kenapa saya memberanikan diri mengkritik Habib Bahar. Di sisi lain saya ingin membantu Habib Bahar supaya Habib Bahar merasa sebagai diri sebagai seorang tokoh yang tidak pantas untuk dimuliakan seperti itu, karena hanya manusia sombong yang merasa bahwa dirinya pantas untuk dihormati dengan cara dicium kakinya. Saya ingin membantu Habib Bahar untuk menjauhi dari sifat kesombongan. Hanya itu aja sebenarnya salah satu alasan kenapa saya memberanikan diri mengkritik Habib Bahar. Di sisi lain, saya ingin menunjukkan bahwa kesalahan di dalam membaca kitab kuning itu terjadi kepada siapapun, termasuk kepada saya. Karena itulah saya mengkritik Habib Bahar supaya Habib Bahar tidak merasa atau tidak terlalu gampang membodoh-bodohkan orang lain gara-gara kesalahan di dalam membaca kitab kuning.